Bagaimana caranya membuat ayam kampung itu cepat besar dengan cara beternak secara nutrisi yang kita berikan kepada ayam melalui pakan itu harus penyerapan nutrisi-nutrisi yang kita berikan walaupun lengkap tapi tetap saja kurang maksimal. Nah, paling tidak ada 4 hal yang sudah saya catat dan akan saya bagikan kepada sobat semua. Yang pertama ada Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Masadi Channel yang membahas segala sesuatu tentang dunia ternak dan juga bisnis. Saya akan selalu berusaha berbagi berdasarkan riset dan pengalaman pribadi saya sendiri maupun jurnal ilmiah. Untuk itu, bagi sobat semua yang sudah klik video ini, semoga berlanjut subscribe untuk mendukung saya membuat konten-konten yang bermanfaat dan juga riset-riset yang akan bisa kita gunakan bersama-sama nantinya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke sobat, di video yang lalu kita sudah membahas bagaimana perbedaan antara beternak secara intensif dan juga beternak secara umbaran. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat ayam kampung itu cepat besar dengan cara beternak secara intensif. Nah, walaupun di kandang energi yang dipergunakannya untuk bergerak itu sedikit, tetap saja kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi pakan daripada ayam-ayam kita. Kalau tidak, maka nutrisi ayam-ayam kita itu tidak tercukupi, sehingga sama saja percuma kita kandang tapi pakannya tetap asal-asalan dan juga ala kadarnya. Pasti ayam-ayam kita itu menjadi gampang sakit dan tidak cepat besar. Untuk pakan itu sudah saya buatkan beberapa video yang lalu mengenai pakan. Silahkan sobat semua pilih yang mana yang menurut sobat semua cocok. Contohnya misalnya ambil dulu 5 ayam kemudian menggunakan pakan campuran yang sudah saya bagikan. Kalau cocok silahkan teruskan, kalau tidak cari komposisi yang lain. Saya juga beberapa kali memberikan komposisi pakan, baik itu pakan DOC, kemudian pakan pembesaran dari usia 14 hari sampai 1 bulan, juga ada pakan terapi. Nah silahkan sobat semua tonton video-video saya yang lalu mengenai pakan. Mungkin playlistnya saya letakkan di pojok kiri saya. Silakan sobat semua klik playlist ini agar bisa melihat video-video saya tentang pakan. Nah, nutrisi yang kita berikan kepada ayam melalui pakan itu harus dipecah dulu menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana oleh enzim-enzim pencernaan sehingga bisa diserap dan dimanfaatkan oleh ayam, baik itu untuk energi, membentuk daging, membentuk tulang, kesehatan, imun dan segala macamnya. Contohnya misalnya protein yang ada di dalam ransum pakan kita itu dipecah dulu menjadi asam amino oleh enzim protease. Nah, baru nanti bisa diserap oleh tubuh ayam atau sistem pencernaan ayam. Nah, contohnya lagi adalah karbohidrat. Karbohidrat harus dipecah lagi menjadi glukosa oleh enzim amilase, sehingga bisa dikonversi menjadi energi yang digunakan ayam untuk pertumbuhan. Sebenarnya ayam itu memproduksi enzim-enzim itu secara normal atau enzim-enzim tersebut itu dihasilkan oleh sistem pencernaan ayam atau diproduksi oleh sistem pencernaan ayam. Namun jumlahnya terbatas. Nah, karena jumlahnya terbatas itu penyerapan nutrisi-nutrisi yang kita berikan walaupun lengkap tapi tetap saja kurang maksimal, apalagi untuk kasusnya adalah ayam kampung. Ayam kampung lebih lambat pertumbuhannya karena enzim yang dihasilkan, enzim pencernaan yang dihasilkan itu tidak sebaik ayam-ayam ras yang sudah direkayasa genetiknya sehingga mereka mampu memproduksi enzim-enzim tersebut lebih banyak daripada ayam kampung ini. Nah untuk mempercepat
pertumbuhan itu pada dasarnya kita harus mempercepat proses penyerapan nutrisi dari pakan oleh sistem pencernaan ayam tersebut. Nah, karena jumlah enzim terbatas, penyerapannya kurang maksimal, maka perlu dilakukan treatment atau hal-hal yang bisa mempercepat proses penyerapan nutrisi tersebut. Nah, paling tidak ada 4 hal yang sudah saya catat dan akan saya bagikan kepada sobat semua. Yang pertama adalah menambahkan zat-zat yang di dalamnya terkandung enzim-enzim pencernaan seperti protease, amilase. Dari mana bahan-bahan tersebut kita dapatkan? Dari alam sekitar kita yang kita cari yang memang memiliki fungsi dan juga memiliki kandungan enzim-enzim tersebut. Contohnya misalnya pepaya muda. Pepaya muda itu juga banyak mengandung enzim protease. Daun pepaya misalnya itu juga banyak mengandung enzim protease. Mengkudu misalnya juga banyak mengandung enzim protease dan banyak mengandung enzim-enzim pencernaan lainnya. Terus nanas misalnya itu juga mengandung banyak enzim-enzim pencernaan, sehingga jumlah enzim yang ada di dalam tubuh ayam itu meningkat, membantu mempercepat proses perubahan atau pemecahan molekul-molekul yang kompleks tadi menjadi lebih sederhana di dalam tubuh ayam. Walhasil, proses penyerapan daripada nutrisinya menjadi lebih cepat, ayam menjadi lebih cepat besar. Nah, untuk bahan-bahan ini biasanya saya pilah-pilah. Yang banyak mengandung ampas itu biasanya saya ambil sarinya, tapi yang mudah tercerna atau daya cernanya cepat itu saya berikan langsung. Contohnya misalnya mengkudu, jahe, nanas itu banyak sekali mengandung ampas, maka kita peras ekstraknya saja. Daun pepaya misalnya kalau yang masih hijau, masih muda, kita ambil ekstraknya saja. Begitu juga dengan empon-empon atau jamu-jamuan, itu kita ambil ekstraknya saja, sehingga ayam tidak mengeluarkan energi yang lebih untuk mencerna ampas-ampas yang kita berikan itu, sehingga pencernaannya menjadi lebih lambat. Nah, dengan bahan-bahan yang mudah dicerna, misalnya kates, pepaya muda, kemudian apalagi ya yang mungkin lebih mudah untuk tercerna, itu kita berikan saja langsung karena lebih mudah untuk dicerna oleh ayam. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa menambahkan probiotik di dalam ransum pakan kita. Nah, probiotik itu mengandung bakteri baik atau mikroorganisme baik yang juga mampu untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan, sehingga membantu proses pencernaan ayam itu dengan cara memproduksi enzim pencernaan yang berfungsi memecah nutrisi dari molekul yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana di dalam tubuh ayam. Walhasil, dengan penambahan probiotik itu juga bisa meningkatkan proses penyerapan nutrisi dan sari-sari makanan yang ada di dalam ransum pakan yang kita berikan kepada ayam. Nah, yang ketiga itu dengan cara melakukan fermentasi pakan kita. Fermentasi pakan berfungsi juga untuk memecah molekul yang kompleks menjadi lebih sederhana sebelum kita berikan kepada ayam, sehingga ketika sudah masuk ke dalam sistem pencernaan ayam, kerja dari sistem pencernaan ayam tidak terlalu berat. Enzim yang digunakan untuk mencerna pakan kita itu tidak terlalu berat, sehingga nutrisi lebih cepat terserap. Nah, yang terakhir itu adalah melakukan proses pematangan pada ransum pakan kita. Kenapa melakukan pematangan? Yang banyak tidak orang tahu, kenapa sih pakan pabrikan itu dia lebih bagus daripada pakan yang biasa kita campur ransum sendiri. Kenapa kok pakan pabrikan itu bisa menjadikan ayam-ayam kita itu lebih cepat besar? Nah, banyak orang tidak tahu bahwa proses
pembuatan pakan pabrikan, pencampuran pakan pabrikan itu melalui proses pematangan dengan menggunakan mesin extruder. Nah, mesin extruder selain untuk mencetak ransum pakan atau mencetak campuran pakan, itu di dalamnya ada proses pemanasan yang membuat ransum pakan itu menjadi matang sebelum tercetak. Nah, setelah tercetak kemudian digiling lagi menjadi crumble. Nah, sehingga yang pakan jadi itu dalam keadaan kering dan matang. Makanya pakan pabrikan itu lebih mudah terserap oleh ayam-ayam kita. Nah, kalau di peternakan rumahan seperti kita ini ya tidak mungkin kita menggunakan mesin extruder karena harganya pun sangat mahal, bisa hanya dilakukan oleh pabrikan. Nah, sama seperti ketika kita makan, itu makanan yang kita akan makan itu kita masak terlebih dahulu sehingga pencernaan kita lebih mudah untuk menyerap sari-sari makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Begitu juga dengan ransum pakan kita juga bisa melakukan proses pematangan dalam ransum pakan kita dengan cara apa? Bisa dengan merebus, tapi kalau saya tidak sarankan merebus karena nanti bisa jadi merusak nutrisi pakan. Yang saya sarankan adalah setengah matang saja dengan cara menyiram ransum pakan kita itu dengan air yang mendidih. Selain mematangkan menir, kemudian dedak bekatul, kemudian juga jagung gitu kan, itu juga bisa membunuh bakteri-bakteri patogen yang ada di dalam ransum pakan kita sehingga tidak menyebabkan penyakit pada ayam-ayam kita. Namun ya cara ini cara yang sangat ribet, cara ini cara yang memang tidak semua orang telaten untuk melakukannya. Nah, dari 4 hal ini mungkin sobat semua bisa memilih beberapa hal yang bisa dilakukan oleh sobat semua agar proses penyerapan nutrisi daripada pakan yang kita berikan kepada ayam itu lebih maksimal lagi. Jadi tidak harus semuanya. Nah, untuk yang keempat, pematangan baiknya dilakukan setelah menimbang pakan. Jadi pakan yang kita berikan itu ditimbang terlebih dahulu baru dimatangkan. Kalau kita matangkan terlebih dahulu lalu ditimbang kemudian kita berikan kepada ayam, maka konversinya akan berbeda. Karena tidak mungkin pakan yang sudah kita matangkan kita keringkan terlebih dahulu. Nah, pakan yang kita matangkan tadi karena menggunakan air otomatis menambah kadar air sehingga kandungan nutrisinya akan menjadi berkurang, kadar airnya menjadi lebih tinggi. Baiknya ditimbang dulu baru dimatangkan. Jadi itu sobat semua, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diaplikasikan oleh sobat semua di rumah. Pilih saja salah satu yang mungkin sobat semua bisa lakukan di rumah atau beberapa yang bisa dilakukan di rumah sobat-sobat semua, di peternakan sobat semua. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.